Good morning, good morning, good morning. Salam freedom, freedom, freedom. Jumpa lagi teman-teman di channel Freedom Way. Pagi ini pagi yang cukup cerah. Pagi ini kita jumpa lagi teman-teman di channel kesayangan kita di channel Freedom Way. Hari ini kita akan membahas seputar situasi terkini yang terjadi di dalam ataupun di mancanegara ya, dalam negeri dan di mancanegara. Tapi sebelum kita lanjut, mohon kiranya teman-teman lakukan subscribe dan klik tanda lonceng, like and share ya, bila mana teman-teman rasakan ini bermanfaat informasi ini untuk rekan-rekan yang lainnya, sehingga teman-teman yang melakukan subscribe dan klik tanda lonceng dapat notifikasi selalu ya, update terkini dari channel Freedom Way ini ya. Oke, jadi seputar informasi di dalam negeri, kita masih merasakan bahwasanya terutama di daerah DKI Jakarta yang merupakan daerah khusus ibu kota yang kita sayangi bersama ini, ternyata angka peningkatan jumlah mereka yang terdampak oleh COVID ini rasanya masih belum ada tanda-tanda menurun ya, bahkan cenderung dalam minggu-minggu terakhir ini setelah dilakukan PSBB ya, secara terbatas, ibaratnya menghadapi new normal ya, ternyata rupanya situasinya belum lagi menentu ya. Nah, kita melihat tetapi ada suatu sikap ya, di mana pemerintah akan melakukan satu lebih strict ya, lebih tegas ya. Misalnya sanksi-sanksi yang diberikan akan lebih diperkuat, katanya diancam akan lebih diperkuat. Namun ada sejumlah catatan dalam hal ini, ternyata rupanya beberapa sikap dari para netizen ataupun dari para warga bisa jadi itu salah arti terhadap apa itu new normal ya, sehingga mereka mungkin tetap aja melakukan segala aktivitasnya tanpa ada situasi ataupun cara atau sikap yang baru ya. Oke, tapi kita lupakan dulu sejenak yang heboh di dalam negeri. Kita coba melihat ada beberapa informasi dan situasi politik penting di luar negara. Salah satunya adalah yang dalam minggu terakhir ini menjadi satu perbincangan hot topic di dunia, yaitu tentang Hagia Sophia ya, atau lebih terkenal dengan istilah Hagia Sophia. Itu adalah salah satu situs terkenal di Turki, Istanbul, yang mana sekarang menjadi satu berita trending topik ya. Hampir dari beberapa petinggi-petinggi negara nampaknya punya situasi dan pandangan yang berbeda ya. Nah, namun apapun itu ya, apapun itu, biarlah mereka-mereka yang berkompeten untuk menyelesaikan itu, ataupun kalau paling tidak itu memberikan suatu angin segar bagi kita ya. Untuk kami pribadi nampaknya ini jadi satu kenangan manis bila mana bisa kembali ke Istanbul ya, ke Turki ya, karena di sana memang nampaknya memang banyak sekali situs-situs bersejarah yang memberikan satu arti tentang culture masa lalu ya, yang bisa dijadikan satu simbol peradaban masa lalu ya. Oke. Nah, topik kita kali ini sebenarnya ingin menegaskan kembali channel Freedom Way ini memang diperuntukkan ya, ataupun ditujukan untuk para teman-teman yang ingin tahu seputar apa itu peluang peluang bisnis masa depan seputar dengan wellness industry ataupun teknologi industri, dan sekaligus juga travel industry ya, di mana tiga peluang tersebut itu adalah yang mencakup lebih dari 15,6 triliun US dollar industri ya. Namun tidak kalah lupa ya teman-teman, bahwasannya kita menghadapi situasi dan bisnis di digital area, di digital era ya, di mana seperti teman-teman ketahui di beberapa rubrik ataupun
video sebelum ini kami juga sudah menegaskan bahwasanya ke depan kita akan menampilkan informasi-informasi terkini tentang atau seputar cryptocurrency, di mana cryptocurrency saat ini menjadi salah satu peluang alternatif ya, di mana era situasi sekarang tidak memungkinkan orang secara full untuk ketemu secara offline, maka pilihan secara online itu betul-betul diyakini salah satu pendekatan yang paling rasional ya. Sebenarnya pendekatan new normal yang dimaksudkan itu adalah kita harus memiliki sikap-sikap yang memang boleh dikatakan itu sebagai pendekatan baru ya terhadap situasi yang kita hadapi saat ini ya. Jadi bisa jadi kita tidak bisa menggunakan sikap masa lalu kita untuk menghadapi situasi saat ini ya. Jadi sekali lagi seperti yang pernah Om Bill Gates katakan bahwasanya bisnis kalau tidak ada di internet itu bukan bisnis namanya, atau out of business ya. Jadi boleh jadi bahwasanya kalau kita tidak menggunakan internet saat hari ini, bisa dibayangkan seperti apa kita punya bisnis ya. Atau katakanlah mungkin yang paling mendasar adalah mau buka restoran, mau buka gunting rambut misalnya, atau mau buka properti ya, atau misalnya kita mau jual martabak ya. Tentu kalau kita mau buka restoran, tentunya kalau kita mau buka restoran tentu paling rasional kalau kita bisa tampilkan itu dengan website, dengan tampilkan itu secara online, itu akan dimungkinkan semua dunia akan tahu ya, seluruh dunia akan tahu. Bayangkan kalau kita buka restoran tidak ada di internet, maka seperti kita buka usaha tapi kita tidak kepengen orang lain tahu usaha apa kita itu ya. Jadi memang keniscayaan daripada internet ini suatu hal yang mutlak saat ini ya. Jadi hal yang mutlak. Itu sebabnya salah satu peluang bisnis yang ditawarkan di perusahaan sebelum ini yang kita pernah tampilkan adalah Renow Global, yang menampilkan artificial intelligence sebagai all-in-one online marketing konsep ya. Karena hanya dengan 3 klik marketing maka artificial intelligence support itu telah mampu ya memperkuat sistem marketing yang teman-teman ingin lakukan saat ini. Misalnya kebutuhan tentang online marketing, website down, search engine optimization down, termasuk juga di sini email marketing down, blogging down, termasuk juga analytics down ya. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman tidak memerlukan pertama itu waktu yang bertele-tele. Bayangkan kalau misalnya kita harus satu persatu mengintegrasikan antara kepentingan website kita, melakukan komunikasi dengan sosial media yang kita miliki seperti Facebook, Twitter ya, ataupun LinkedIn ataupun Instagram, di mana itu membutuhkan tidak hanya waktu tetapi biaya satu persatu, itu membuat cost secara keseluruhan itu menjadi sangat mahal ya. Jadi dengan demikian teman-teman, ini adalah salah satu pendekatan pragmatis yang bisa memberikan satu alternatif ya, agar kita bisa mengeksekusi program online marketing kita secara lebih efektif ya. Tidak hanya efisien tetapi yang paling utama adalah efektif, artinya sesuai dengan target kita. Kita bisa membuat segmentation, kita juga bisa melakukan retargeting terhadap katakanlah target-target market kita, dan yang paling utama adalah kita bisa melakukan analisa secara lebih komprehensif dan melakukan action yang lebih tepat ya. Nah, jadi tapi tidak terbatas sampai di situ saja. Ingat teman-teman, menjadi salah satu brand promoter di Renow Global, kita juga bisa mendapatkan akses ya 24 jam ya terhadap Renow Working Life. Dalam hal ini email marketing kita sudah terhubung dengan Zoom 24 jam atau 7 hari dalam seminggu, sehingga teman-teman juga bisa menikmati pelayanan support ya secara lebih optimal. Dan tidak hanya sampai di situ, tentu teman-teman sudah sempat
melihat video sebelum ini adalah salah satu alternatif telemedicine yang ditawarkan di Rena Global. Itu adalah salah satu bentuk support daripada bisnis itu sendiri terhadap kepentingan-kepentingan para brand promotornya, karena kita hidup tidak hanya cukup aktif, tetapi kita butuh juga backup konsultasi medis 24 jam 7 hari dalam seminggu. Dan yang ditawarkan di telemedicine tersebut adalah kita tidak perlu antri-antri. Bayangkan teman-teman, kalau kita misalnya contoh ada situasi yang mungkin harus memaksa kita atau menuntut kita harus ketemu dengan dokter, konsultasi dengan dokter, tentu mulai dari kita harus reservasi, melakukan reservasi. Setelah melakukan reservasi, kita mungkin kalau rumahnya agak jauh dari rumah sakit, jadi mungkin kita harus lakukan bermenit-menit ataupun mungkin berjam-jam bermacet ria di jalanan. Setelah itu begitu masuk rumah sakit kita cari lagi tempat parkirnya, berputar-putar, butuh waktu juga. Setelah itu sampai di tempat kita harus menunggu juga ya, waiting list, mungkin menunggu pasien keberapa kita harus konsultasi itu dimulai ya. Namun ya, dengan telemedicine semua hal tersebut otomatis dipangkas secara dramatis. Kita bisa lakukan yang namanya reservasi itu anytime ya, dimanapun kita berada ya. Jadi anytime anywhere. Jadi konsepnya adalah telemedicine itu mengcover di lebih dari 60 negara ya, lebih 60 negara, dan lakukan itu 24 jam 7 hari dalam seminggu ya. Kita bisa kapan saja kita mau, kapan saja kita menginginkan satu dan tidak hanya sampai di situ, kita bisa memprotek seluruh keluarga ya, anak-anak ya, istri ataupun keluarga kita ya, dalam konsultasi yang bisa dilakukan kapan saja ya. Dan ini akan jauh menghemat kos dan efisiensi waktu kita ya. Oke, jadi teman-teman, kita beranjak dari Rena Global. Kita tahu selain teknologi sektor, kita juga tahu bahwasanya di Rena Global juga satu produk health and wellness yang ditawarkan adalah Black MV Living Water, yang merupakan salah satu produk flagship ya. Namun memang kita harus menunggu, bersabar agak lebih mungkin situasinya harus menunggu beberapa saat ya sebelum mendapatkan approval dan persetujuan, atau paling tidak mungkin kalau jumlah peserta di dalam negeri itu sudah mencapai setidak-tidaknya mungkin 100 dalam 100 atau 200 member, dan pada saat kesiapan secara physically ataupun non fisik ya. Nah, namun yang paling utama adalah memang saat ini Black MV Living Water itu baru tersedia di pasaran Amerika dan di Filipina. Namun untuk teman-teman yang memang sangat kepengen betul-betul berhasrat ingin agar produk tersebut bisa sampai di rumah ya, silakan saja konsultasi dan bertanya ya di link di deskripsi di bawah ini ya. Oke, jadi selain dua produk teknologi, dan jangan lupa ada satu produk yaitu travel dan hotel. Nah, pagi ini pun sebenarnya kita mendapatkan informasi dari bagian mereka-mereka yang berkepentingan di pariwisata di dalam negeri ya. Namun tetap berbeda pandangan ya. Ada sementara dari para pemangku jabatan itu mengatakan bahwa mereka tidak terlalu optimis karena situasinya COVID ini membuat mereka terhalang ya. Ya, tetapi ada juga yang memiliki suatu pandangan yang berbeda ya, terutama dari sisi perjalanan mereka selalu membuat suatu sikap yang antisipatif dan sekaligus ya proaktif terhadap apa yang terjadi saat ini. Jadi mungkin cara pandang yang berbeda juga terjadi di Rena Global ya. Dalam hal ini sebenarnya situasinya nggak mungkin kita bisa rubah ya, tetapi yang kita bisa rubah adalah cara kita mensiasati, cara kita action terhadap situasi tersebut. Jadi kita mau apa ya, andai kata misalnya COVID ini atau COVID time ya, COVID-19 ini katakanlah tidak selesai sampai 3 tahun ke depan, kita mau apa
ya tentu pertanyaan itu yang harus dijadikan satu alasan mencari alternatif solusi menyikapi tersebut. Jadi kita tidak mungkin akan menunggu berlama-lama, tetapi kalau kita mau actionnya seperti apa agar kita tetap bisa berhasil melewati masa-masa COVID time. Sekali lagi, kita tidak akan mengatakan ini masa sulit, tetapi kita akan mengatakan masa saat ini kita harus melakukannya dengan pendekatan the new normal. The new normal yang kita katakan di sini bukan berarti sekedar new normal saja ya, tetapi memang sikap kita ataupun langkah-langkah yang kita lakukan itu memang harus betul-betul mencerminkan suatu sikap yang berbeda dari situasi yang berbeda juga. Jadi ingat kata pepatah ataupun filosofi sebelum ini, kalau kita melakukan perubahan ya memang kita harus sendiri kalau memang kita menghadapi suatu sikap atau situasi yang berbeda ya tentu pendekatannya juga harus dengan cara yang berbeda, jadi nggak mungkin caranya sama ya. Nah sebagai catatan sebenarnya kepada mereka-mereka berkompeten di dalam bidang katakanlah itu perhotelan atau katakanlah misalnya itu penerbangan, saat ini tidak bisa dipungkiri tetap bahwasanya sebagian dari target market tersebut membutuhkan yang namanya liburan. Tetap mereka membutuhkan yang namanya vacation ataupun traveling ataupun sekedar mereka mau relax ataupun mereka mungkin penat dengan situasi yang dihadapi, jenuh dengan situasi yang dihadapi dengan beberapa waktu terakhir, ataupun tidak pun situasi ini pun dari tahun ke tahun kita sudah melihat di bagian pariwisata tersebut dari tahun ke tahun sebenarnya meningkat, dan di pasaran di Asia ini adalah bicara tentang 6 triliun US dollar industri ya. Jadi sebenarnya apapun itu mesti ada satu alternatif ya. Nah di Rina Global saat ini adalah memberikan suatu pendekatan yang boleh dikatakan itu lebih atraktif ya, di mana teman-teman bisa mendapatkan fasilitasnya lebih menarik ya. Katakanlah lebih menarik dalam hal ini bayarnya cash misalnya 100 tapi dapat menikmati nilainya menjadi 200 ya. Nah untuk lebih jelasnya untuk teman-teman yang kepengen tahu tentang coba lihat di video-video kami sebelum ini ataupun mungkin layangkan pertanyaan agar secara komprehensif kita bisa selesaikan. Dan yang selanjutnya adalah di bagian cryptocurrency ya. Kita sama-sama ketahui di beberapa video sebelum ini kita sudah memberikan alert dan informasi bahwasanya ke depan tidak akan lama lagi, mungkin di dalam bulan Agustus, awal Agustus akan ada beberapa cryptocurrency yang akan hadir dan launching di Asia ya. Salah satunya adalah Matador ya, decentralized cryptocurrency pool ya. Ini yang menampilkan salah satu pendekatan tentang arbitrage, di mana sama-sama dapat dipahami arbitrage trading pada umumnya yang dilakukan secara manual itu memang memberikan suatu kenyataan bahwasanya dapat memberikan alternatif margin yang dibutuhkan oleh para trading ataupun para pebisnis di online pada umumnya ya, khususnya di mereka-mereka yang terus bergelut di bidang kripto ya. Nah, kita tidak akan membahas tentang kripto yang betul-betul yang legitimate atau tidak legitimate, namun dalam hal ini kita akan membahas dari sisi sektornya, apa sih yang membuat demand itu betul-betul menjadi betul-betul tertarik. Karena ingat teman-teman ya, apapun yang dibuat konsep daripada project cryptocurrency itu kalau tidak ada marketnya ya tentu tidak akan berguna apa-apa. Jadi teknologi itu penting, tetapi teknologi pendekatannya yang betul-betul menarik, yang betul-betul atraktif untuk makan, yang bisa membuat market betul-betul sangat antusias untuk menyambutnya ya, ini yang menjadi alternatif ya agar market betul-betul menyambutnya dengan sukacita ya. Dalam hal ini arbitrage trading yang ditawarkan oleh Matador cryptocurrency pool itu memang salah satu alternatif yang boleh dikatakan
menjadi lebih power ya, karena arbitrage trading yang ditawarkan itu diperkuat dengan artificial intelligence, yang dimana kita sama-sama ketahui ini adalah pendekatan online, pendekatan salah satu unsur teknologi yang bisa mengantar kita menjadi lebih efisien dan lebih efektif di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya hal ini akan juga menyambut dari sisi aspek katakanlah kehandalan dan trust daripada para pebisnis, terutama yang di cryptocurrency ya, karena unsur ini dimungkinkan memberikan suatu efek katakanlah kredibilitas dari cryptocurrency tersebut ya, dan sekaligus tidak ada campur tangan katakanlah sebagai developer ya. Tentunya kita ingat di masa-masa lalu selalu proyek-proyek tentang banyak cryptocurrency umumnya berujung dengan scam ya. Ini yang memang mungkin masih banyak para petarung-petarung awal yang mungkin masih katakanlah wait and see. Namun sekali lagi kami menggarisbawahi di sini, kita tidak akan membahas tentang mana itu scam atau tidak scam, tetapi inilah realita ya, realita di mana unsur demand and supply. Jadi kita hanya melihat sementara ini demand and supply itu selalu tersedia ya. Jadi kalau memang menarik ya, apapun itu ya realitasnya pasti akan diburu ya. Nah, namun kita tidak akan membahas seperti katakanlah ini pasti legitimate, karena yang legitimate juga kadang-kala bisa diputar balik menjadi enggak legitimate ya. Jadi kita tidak akan membahas ke ranah dari sana. Oke, hal lain teman-teman ya, selain cryptocurrency yang akan banyak yang kita bahas di bulan depan ya, apakah itu nanti Matador ya, decentralized cryptocurrency, namun juga ada beberapa cryptocurrency yang sudah listing book ya, listing book untuk melakukan endorsement. Tetapi yang tidak kalah menariknya adalah masih seputar dengan wellness industry ya. Di wellness industry ini kemarin kita sudah melakukan yang namanya salah satu produk yang masih andal di AMA Group, yaitu Kekai ya. Jadi Kekai peptide cucumber ya. Jadi ini salah satu terobosan yang baik ya saat ini, di mana di saat situasinya masih belum mereda dengan COVID-19 ini, ternyata rupanya memang setelah diteliti, setelah ditelusuri, Kekai peptide cucumber ini adalah salah satu produk unggulan yang memang berbeda dari peptide yang ada di pasaran saat ini. Tentu teman-teman ketahui peptide yang ada di pasaran saat ini lebih banyak berorientasi kepada peptide salmon, yang dimana informasi yang kami dapatkan itu hanya seputar dengan anti-aging ya, anti-aging system. Dan namun premium peptide yang ditawarkan di Kekai ya, itu ternyata bisa tidak hanya sekedar sebagai anti-aging, tapi mampu ya mereactivate organ penting, dan hal yang paling utama adalah sebagai booster daripada imun sistem kita ya. Jadi ini juga salah satu pendekatan yang baik ya, dan salah satu yang paling power adalah kita dengar juga untuk mereka-mereka yang kebetulan memang usia lanjut ya, karena produk ini Kekai memberikan satu alternatif memproteksi misalnya untuk penghindaran dari kadar glukosa yang tinggi ya, untuk mereka-mereka yang penderita diabetes ya, termasuk juga yang katanya suka kesemutan gitu ya, yang suka kesemutan itu boleh mungkin produk-produk ini sebagai satu alternatif ya. Jadi sekali lagi, jadi akan banyak tampil produk-produk kesehatan yang merupakan saat ini masih diburu sebagai proteksi ya, untuk kelangsungan daripada kesehatan dan agar tubuh tetap terjaga secara prima ya hari-hari ya. Oke teman-teman, jadi sebenarnya hari ini banyak sekali yang informasi yang kita sampaikan hari ini. Jadi paling tidak ada 5 hal tadi ya, dari Reno tadi ada 3 proyek utama, cryptocurrency ada 1, dan 1 lagi dari Kekai dari AMA Produksi. Jadi kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Freedom Way ini, silakan lakukan subscribe dan
klik tanda lonceng ya, agar teman-teman bisa mengikuti dan update ini. Dan ingat teman-teman ya, bahwasanya program channel dari Freedom Way itu akan memberikan giveaway ya, yang pernah ditampilkan di sebelum ini, bahwasanya kita di akhir sesi yang ke-10 ya, ada sesi ke-10 pamungkas, Freedom Way akan memberikan yang namanya giveaway senilai $500 untuk menginap di hotel. Dan berikutnya lagi dari perusahaan AMA ya, dari AMA Group ya, dalam hal ini Kekai Peptide, Premium Peptide itu akan memberikan giveaway juga ya, sehingga nanti untuk teman-teman tetap stay tune ya, bisa melakukan subscribe dan monitor terus ya informasi-informasi terkini di channel kesayangan kita di Freedom Way ini. Oke, teman-teman, jadi ini dulu yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan bila mana dirasakan oleh teman-teman ini bermanfaat unsur informasi tersebut ya, bisa teman-teman share, lakukan ke rekan-rekan yang lain membutuhkan ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Freedom teman-teman. Sampai jumpa, bye bye.